Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A Indralaya mata kuliah Biokimia 1 yang beranggotakan saya Nivaldo Alakmal, saya Irma Amelia, saya Nelda Yulianti. Pada video kali ini akan membahas tentang struktur protein. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi protein. Protein merupakan instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Protein memiliki struktur sendiri. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Untuk menjalankan fungsi biologinya, protein melipat menjadi satu atau lebih struktur 3 dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Struktur protein dapat dijabarkan dalam 4 tingkat yang berbeda, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur pertama yang akan dibahas ialah struktur primer protein. Struktur primer protein merupakan struktur protein yang paling sederhana, di mana struktur ini terdiri dari rangkaian atau deretan asam amino yang berikatan satu sama lain. Rangkaian asam amino pada struktur protein biasanya dituliskan atau diilustrasikan dalam 3 huruf atau 1 huruf sebagai representasi setiap asam amino penyusunnya, seperti yang terlihat pada gambar. Pada struktur primer ini, asam amino satu dengan asam amino lainnya berikatan melalui ikatan peptida yang merupakan suatu ikatan kovalen. Ikatan peptida ini menyambungkan antara terminal ujung karboksil dari asam amino yang satu ke terminal ujung asam amino lainnya. Struktur yang selanjutnya adalah struktur sekunder protein. Struktur sekunder protein mengacu pada struktur lipatan lokal yang terbentuk di dalam polipeptida karena interaksi antara atom-atom tulang punggung. Struktur sekunder selain memiliki ikatan peptida juga distabilkan oleh suatu ikatan, yakni ikatan hidrogen antara residu asam amino terdekatnya. Ada 2 bentuk umum dari struktur sekunder ini, yaitu struktur alpha helix dan struktur beta sheet. Struktur alpha helix merupakan bentuk paling umum pada struktur sekunder yang terdiri atas polipeptida yang melingkar pada bagian rangka utamanya. Sedangkan pada struktur beta sheet, semua komponen dari ikatan peptida berpartisipasi pada ikatan hidrogen yang terdiri atas 2 bentuk, yaitu paralel beta sheet dan antiparalel beta. Struktur protein selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur tersier protein. Setelah membahas struktur primer dan struktur sekunder protein, kita akan membahas struktur yang lebih kompleks, yaitu struktur sekunder protein. Struktur ini merujuk pada bentuk 3 dimensi pada protein. Bentuk tersier pada polipeptida atau protein adalah hasil interaksi antara gugus R dari asam amino yang membentuk protein. Interaksi gugus R yang berkontribusi pada struktur tersier termasuklah ikatan hidrogen, ikatan disulfida, ikatan ion, interaksi dipol-dipol, dan gaya dispersi London yang keseluruhannya merupakan ikatan non-kovalen. Adapun contoh dari struktur tersier protein yang pertama yaitu kimia mengeriting rambut, lalu kemudian ada struktur kolagen dan struktur fibroin sutra. Selanjutnya, level tertinggi dari struktur protein adalah struktur kuartener. Struktur kuartener protein
merupakan salah satu struktur protein yang mengandung lebih dari satu cabang asam amino. Umumnya, protein yang kompleks mengandung 2 atau lebih polipeptida seperti struktur kuartener protein. Nah, pada struktur kuartener itu merujuk pada interaksi antara polipeptida tersebut. Setiap polipeptida ini disebut sebagai subunit, dan subunit atau tiap polipeptida yang satu dengan yang lainnya berinteraksi umumnya melalui interaksi non-kovalen. Adapun kesimpulan dari struktur protein yang pertama, struktur protein primer adalah struktur yang paling sederhana yang terdiri dari rangkaian atau deretan asam amino yang berikatan satu sama lain. Kedua, struktur sekunder protein adalah struktur lipatan lokal yang terbentuk di dalam polipeptida karena interaksi antara atom-atom tulang punggung, di mana struktur sekunder protein yaitu alpha helix dan beta sheet distabilkan oleh ikatan hidrogen. Lalu yang ketiga yaitu struktur tersier yang merujuk pada bentuk 3 dimensi protein yang terdiri atas interaksi atau distabilkan oleh ikatan hidrogen, ikatan disulfida, ikatan ion, interaksi dipol-dipol dan gaya dispersi London. Lalu yang terakhir yaitu struktur kuartener merupakan struktur level tertinggi yang memiliki 2 atau lebih polipeptida penyusunnya, di mana polipeptida tersebut disebut sebagai subunit. Sekian video pembahasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.